Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang toko kripto ataupun TKO ya, toko token gitu. Nanti kita akan bahas analisa teknikal karena banyak dari kalian yang request juga. Kita akan bahas event-event terbaru di toko kripto, lalu kita juga akan bahas nanti teknikalnya. Kira-kira kayak gitu, jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa leave a like, comment, dan subscribe juga ya untuk kalian yang baru join. Nah kita kan langsung masuk dulu nih, toko kripto itu apa? Toko kripto sebenarnya adalah ya toko kripto. Berarti artinya apa? Artinya dia adalah exchange kripto untuk jual beli kripto. Dan toko kripto ini kalau kalian nggak tahu ya, dia nomor satu juga di Indonesia, Indonesia Crypto Exchange. Dari trading volume sekitar 70 juta US dollar ya. Dari KYC 12.000, ada sekitar download mobile apps itu sekitar 1,5 juta aplikasi download ya, jadi cukup besar juga, dan komunitas membernya yang cukup lumayan besar juga, sekitar 300.000. Makanya dia bisa dinamakan Indonesia nomor satu punya crypto exchange gitu ya. Itu dari toko kripto sendiri kita bisa dari sini. Ini ranking spot exchange di CoinMarketCap ya, dari seluruh dunia gitu. Dan toko kripto ini kalau kita perhatikan dia di ranking sekitar untuk sekarang di sekitar 24. Jadi sebenarnya not bad juga untuk toko kripto. Masih warna hijau juga dari exchange score. Jadi kalau misalnya ini ya cukup bagus, dan memang rekomendasi juga sih untuk toko kripto sendiri ya. Jadi kita lihat nih, sekarang kita ngomongin tentang toko token atau TKO. Toko token ini sendiri adalah exchange tokennya toko kripto. Jadi kalau kalian tanya apakah boleh beli TKO, itu tergantung dari exchange-nya toko kripto sendiri. Ada beberapa hal. Jadi TKO ini, sukses dari TKO ini akan bergantung dengan suksesnya toko kripto gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah toko kripto masih bisa growing, menurut saya pun masih bisa gitu. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan dengan adanya market kripto masih cukup bullish juga, mungkin lebih banyak orang yang registrasi kripto. Mungkin akan lebih banyak orang yang juga mau expose terhadap market kripto juga. Dan kalau kita perhatikan dari rankingnya sendiri, dia masih ranking sekitar 279. Jadi sebenarnya ini ranking ya relatif kecil ya kalau dari koin-koin yang sering kita bahas atau kripto-kriptonya. Walaupun ya kalau misalnya kita bandingkan dari 13.000 kripto, ya ini termasuk besar. Gitu, ini dari TKO-nya sendiri. Nanti kita bahas tentang supply-nya ya. Nah, kita bahas dulu nih event-event terbaru dari toko kripto. Event pertama itu adalah di sini. Join dan KYC hari ini dapat 4 TKO gratis. Jadi ini masih sama. Jadi ini kalau untuk kalian yang mau join nih di periode 13 Oktober 2021 sampai 30 November. Kalau kalian belum ada ID toko kripto, kalian join, kalian bisa mendapatkan 4 toko TKO gratis. Kita lihat ya, yang pertama dapetin 25.000 atau 1 TKO itu sekitar registrasi dan KYC. Lalu yang kedua, deposit sebesar 150.000, nanti kalian dapat sekitar 25.000 lagi. Kalau kalian tradingin sekitar $25, nanti juga dapat 50.000. Jadi istilahnya bikin account, top up, dapat 100.000 gratis lah gitu ya. Tapi ini harus lihat juga ya untuk 10.000 yang pertama. Dan ya, jangan lupa ini ya, harus wajib mengisi form di atas nih. Jadi formnya tuh di sini kalau nggak salah ini ya, isi form. Karena nanti bisa dapat lucky draw juga sih sebenarnya. Kita bisa lihat dari sini ya. Bisa mendapatkan lucky draw totalnya sekitar 72,5 juta dan untuk 100 orang gitu ya. Ini ada skemanya. Jadi ya cukup oke. Kalian harus jangan lupa isi ya. Siapa tahu menang kan? Isi form dengan masukin UID akun toko kripto kalian. Nah, untuk kalian yang belum daftar, sebenarnya bisa daftar, di linknya ada di deskripsi, cek aja. Nah, di sini ya, ada di deskripsi. Nah, ini kodenya saya, referral code 57Y8619S. Jadi, bisa tinggal klik aja, atau nggak tinggal klik ininya, linknya gitu ya. Tinggal daftar, cukup mudah sebenarnya. Dan hadiahnya, kembali lagi ya, ini dalam bentuk TKO, seperti yang saya sudah mention. Nah, lalu kita lihat juga ada event terbarunya lagi, yaitu adalah trading IDR competition ya. Total hadiah sekitar 2,5 miliar. Kita bisa perhatikan di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau kalian mau trading ini pakai BIDR. Lalu koin apapun trading ya jangan tradingin USDT atau nggak BUSD karena mereka stable coin yang nggak terlalu bergerak pastinya. Lalu kalau kita lihat lagi ada trading minimum sekitar 1,5 juta. Lalu juga ada cashbacknya dalam bentuknya TKO gitu ya. Nah, kalau untuk kategorinya sendiri kita bisa lihat nih ada beberapa kategori. Yang pertama adalah top trader. Jadi ini adalah trader dari berlangsungnya kompetisi ini. Lalu ada juga trader mingguan. Nah, mungkin pada saat video ini di launch, mungkin ya minggu pertama sudah selesai ya. Mungkin kalau misalnya mau join itu masuknya periode minggu kedua. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya dari 29 Oktober sampai sekitar 4 November. Lalu juga ada top trader coin pilihan. Jadi kalau kalian mau lihat ini, kalau kalian yang suka trading, sangat rekomendasi juga untuk belajar hal ini lah. Atau nggak masuk, siapa tahu menang gitu ya, trading competitionnya ini. Nah, yang menarik dari toko kripto itu adalah di sini. Ini yang baru ya, bahwa dari Twitternya ya, hi TKO holder, TKO will burn in upcoming days. Jadi akan ada burning atau
dibakar. Nah, nanti mungkin kalau kalian yang bingung dibakar itu artinya apa sih, nanti saya coba jelaskan juga. Nah, pertanyaan adalah kapan yang dibakar itu bakal terjadi gitu. Nanti saya spill juga nih kira-kira tanggalnya tuh berapa ya. Sebenarnya tanggalnya belum rilis sih sekarang, tapi mungkin kalau misalnya berdasarkan info yang saya dapat itu di awal November atau mungkin lebih tepatnya sekitar 5 November gitu ya. Jadi stay tune untuk date-nya, mungkin TKO nanti akan mention official statement-nya. Tapi ya ini ya, when it will happen ya. Nah, kenapa dibakar ini biasanya tuh sentimennya cukup positif. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kalau dibakar atau di burn, artinya apa? Artinya supply satu token itu atau satu crypto itu akan lebih kecil gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang supply TKO itu sekitar 108 juta gitu. Nanti kalau mungkin dia burn bisa berkurang sekitar beberapa ribu gitu ya. Mungkin bisa sampai 100 ribu aja gitu. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini dengan supply-nya lebih kecil, mungkin harganya bisa naik gitu. Makanya dibakar atau burning crypto itu bisa increase price atau sentimen positif juga lah, kayak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan juga dari light papernya sendiri, TKO punya tokenomics pun cukup bagus sebenarnya ya. Karena yang saya perhatikan itu nggak ada yang menguasai satu hal. Jadi istilahnya nggak ada satu pihak yang diuntungkan kalau misalnya dari ini ya. Kalau kita perhatikan di sini paling besar itu dari TKO Foundation-nya sendiri 20%, jadi yang warna biru ini. Tapi dia pun ini untuk tokennya rilisnya pun semi-annual. Jadi istilahnya ini didistribusi selama 5 tahun lah, semi-annual. Jadi sekitar 10 kali. Karena kan setiap 6 bulan, kira-kira kayak gitu ya. Jadi cukup oke. Makanya kita lihat ini dari supply-nya sendiri, token release and schedule-nya bertahap. Jadi nggak langsung gitu. Makanya kalau kita perhatikan dari sini toko kriptonya, dia ada 500 juta TKO, tapi dia hanya baru rilis sekitar 22% aja sih dari supply-nya sendiri gitu ya. Jadi masih oke. Dan kita perhatikan lagi di sini ada burning setiap quarter atau setiap 3 bulan sekali sekitar 10% dari total TKO token supply lah gitu ya. Nah, itu untuk TKO. Jadi kalau kalian mau daftar, tinggal daftar, linknya di KYC di deskripsi bawah ya untuk KYC juga. Nah, sekarang kita masuk aja ke technical TKO bagaimana. Tadi kita sudah lihat prospek itu tergantung dari toko kriptonya sendiri. Dan kalau menurut saya mungkin bakal lebih banyak orang sih yang akan terekspos terhadap market kripto gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini sebenarnya kita ada ambil Fibo dari yang top sebelumnya di bulan Mei ke bawah ya. Ini di video kemarin sudah sempat saya jelaskan. Jadi masih ada target sebenarnya, itu bisa di sekitar 6,5 dolar dan 7,3 dolar untuk TKO ya. Kita harus keep in mind juga bahwa all time high TKO itu di sekitar 10 dolar sebenarnya ya. Tapi saya nggak ambil ini sebagai acuan sih sebenarnya, karena ini baru pertama kali dia initial coin offering kan di Binance. Nah, kalau untuk sekarang bagaimana nih? Kalau untuk sekarang kita zoom aja ke time frame 4 jam kali ya. Kalau di time frame 4 jam bisa kita lihat support yang cukup kuat untuk TKO itu sebenarnya di sini nih, di 1,6. Sempat dia kemarin turun di sekitar belasan September ya, di sekitar tanggal 20 berapa nih? Kita coba. Di sekitar 28 September turun, hit supportnya juga, karena kita bisa perhatikan di sini sebelumnya menjadi resisten juga sih. Gitu ya. Lalu sekarang dia membentuk symmetrical triangle. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan breakout ke atas atau breakout ke bawah atau breakdown ke bawah lah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa ukur aja nih, kalau misalnya dia breakout ke atas bagaimana, kalau ke bawah bagaimana. Nah, makanya ini saya kasih garis yang warna kuning. Istilahnya kalau misalnya dia breakdown ke bawah, next supportnya itu ya di sini. Dia 1,616 kemarin, dan ini pun menurut saya ini support yang akan cukup kuat untuk menahan TKO sih ya, kalau misalnya dia turun. Nah, kalau misalnya ada breakout ke atas, target kita tuh di sekitar 2,5 dolar. Oke, jadi ini masih tengah-tengah sih. Walaupun kalau saya lihat ini mungkin sentimennya lebih ke arah breakout ke atas. Kenapa? Kalau saya perhatikan lagi di sini, dia nih sekarang lagi pas di support. Yang pertama kita bisa perhatikan nih, dia ada trend line, jadi pas di trend line-nya juga sekarang. Lalu kita bisa perhatikan exponential moving average 20 dan 50-nya. Yang warna kuning dan warna merah. Di sini kita bisa lihat bahwa ini berpas-pasan juga nih. Kalau saya hilangkan, nah kita lihat di sini udah mau crossing. Tandanya kalau misalnya crossing seperti ini, tandanya memang cukup bullish juga. EMA 20-nya di atas yang warna oranye, EMA 50-nya yang warna merah itu di bawah yang lebih besar gitu. Intinya ya cukup bullish lah kalau misalnya ini berhasil crossing. Jadi ini pas di support juga, dynamic support. Hopefully ya dia bisa breakout ke atas dengan target kita sekarang di sekitar 2,5 gitu ya. Kalau misalnya ada breakdown pun sebenarnya ini masih ada lagi sih supportnya, bukan hanya di sini, yaitu di sini nih, di garis yang warna merah ini. Karena bisa aja dia turun dulu ke sini, dibawa lagi ke sini ya. Karena ini kan ada pertama tes di sini, ada tes lagi di sini. Jadi mungkin kalau misalnya dia tiba-tiba wah Bitcoinnya drop, mungkin ini bisa menjadi level lah. Kira-kira untuk TKO sendiri. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari price actionnya sendiri bisa kita lihat mana ya. Nah, ini dari Fibonacci-nya nih.
targetnya ya. Jadi dari sini kita swing high ke swing low-nya, kita bisa targetin di sekitar 2,5 dolar, itu target pertama, ataupun bisa cek di sekitar 2,6-an gitu ya. Ini persis di sekitar Fibonacci 0,382 di Fibonacci besarnya. Kira-kira kayak gitu sih untuk toko kripto ya. Tapi masih jauh juga sebenarnya toko kripto di 3 dolar pun menurut saya masih cukup possible juga sih dalam beberapa minggu ke depan ya untuk toko kripto ini. Minggu atau bulan ke depan lah ya. Jadi cukup oke untuk toko kripto prospeknya. Itu saja update dari saya. Jangan lupa like videonya, komen kalau kalian suka, and share videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.